Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Afiate dengan NIM 200201602046, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan fungsi alat berat. Operasional alat berat. Pada nama alat berat telah tersusun oleh beberapa komponen, mulai dari implemen, struktur, sumber tenaga, alat traksi, dan sistem kendali serta transmisinya. Dengan komponen yang ada tentunya dapat menunjang kinerja dan performa dari alat berat itu sendiri. Alat berat terbagi menjadi dua alat, yakni alat statis. Bagi jenis alat berat dengan operasional secara statis ini biasanya digunakan pada beberapa alat, mulai dari cruiser plan, bed-king plan, hingga tower crane. Pada tower crane sendiri banyak yang menggunakan model operasional seperti ini, mulai dari crane kolom putar, crane gelegar, crane kabel, crane portal, crane putar, mobil crane, dan crane menara, yang mana berguna untuk memindahkan sebuah tanah atau bahan material lainnya dalam jumlah yang banyak dan berat, sering digunakan pada proyek-proyek pembangunan sipil. Yang kedua, alat penggerak. Untuk alat berat yang menggunakan sebuah penggerak ini merupakan bagian dari sebuah mesin yang berguna untuk melanjutkan hasil tenaga dari mesin agar alatnya dapat dikerjakan. Umumnya, alat dengan penggerak ini berbentuk roda kelabang atau crawler. Biasanya alat yang termasuk dalam kategori atau karakteristik ini adalah crawler crane. Klasifikasi fungsi alat berat. Setiap alat berat memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, yang mana harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek konstruksi. Berikut penjelasan mengenai jenis alat berat berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Mulai dari alat pengolahan tanah, penggali, pengangkut material, pemadatan, pemindahan material, proses, bahkan hingga penempatan akhir material. Untuk alat pengolahan tanah biasanya menggunakan doser ataupun motor grader untuk pembukaan lahan, dan bila melakukan pengangkatan lapisan tanah menggunakan scraper. Selanjutnya, alat penggali atau yang biasa dikenal dengan sebutan eskavator difungsikan untuk menggali tanah dan bebatuan. Tak hanya itu, front shovel, dragline, clamshell, dan backhoe juga tergolong dalam kategori ini. Alat pengangkut material tentunya dipergunakan untuk mengangkut material lepas, biasanya dalam jangka waktu dan jarak tempuh yang lumayan lama dan jauh. Untuk memuat material ke dalam biasanya membutuhkan bantuan doser atau leader. Berbeda bila dipakai untuk memindahkan barang, maka perlu bantuan dari crane. Untuk alat pemindahan material tentunya dipakai untuk memindahkan suatu material ke tempat lainnya, biasanya menggunakan doser atau loader. Berbeda dengan alat pemadat yang mana digunakan untuk pembuatan jalan. Alat-alat yang tergolong jenis ini adalah tamping ruler, kompaktor, dan pneumatic tread roller. Jenis-jenis alat berat. Yang pertama, ekskavator. Jenis alat berat ini digunakan untuk menggali tanah dan dapat dipakai sebagai alat pemindahan. Selain itu, mesin satu ini dapat juga digunakan untuk mengangkut material-material yang ada di proyek. Sayangnya tak dapat digunakan untuk jarak yang jauh.
Yang kedua, bulldozer. Mesin satu ini biasa digunakan sebagai alat pendorong tanah hasil penggalian dan dapat digunakan untuk membuat sebuah tumpukan material. Terdapat dua jenis alat ini, yakni bulldozer yang menggunakan roda karet dan bulldozer yang menggunakan roda kelabang. Dapat dipakai untuk menahan beban yang sangat berat meskipun ia tak dapat digunakan untuk jarak tempuh yang jauh. Yang ketiga, truk loader memiliki fungsi yang hampir sama dengan dozer, yang mana berfungsi untuk memindahkan material satu alat ke alat lainnya. Mesin ini hanya dapat digunakan dalam jarak tempuh sangat pendek. Yang keempat, hoist crane. Selanjutnya, alat berat ini sering digunakan dan dimanfaatkan pada suatu proyek pembangunan atau konstruksi, berguna untuk memindahkan suatu material dalam jumlah yang banyak dan berat, dapat menjangkau berbagai tempat proyek konstruksi. Yang kelima, motor grader. Motor grader berfungsi untuk meratakan sebuah tanah dan dapat juga digunakan untuk penggusuran tanah. Jenis alat berat ini tentunya dapat berfungsi untuk melakukan pencampuran tanah. Yang keenam, concrete baking plant. Umumnya alat ini digunakan untuk mencampur berbagai bahan dan memproduksi suatu material, yakni beton, dalam jumlah yang banyak. Mesin ini sering digunakan karena dapat menghasilkan beton dengan kualitas yang baik, stabil, dan sesuai standar. Yang ketujuh, pneumatic tread roller. Jenis alat berat ini biasanya dipakai saat melakukan suatu penggilasan dan dapat juga menghasilkan suatu lapisan hot mix. Mesin ini umumnya banyak dipakai karena mudah untuk berpindah-pindah. Yang kedelapan, asphalt finisher. Berguna untuk mencampurkan campuran aspal yang telah dihasilkan oleh alat produksi aspal. Sayangnya alat berat ini memiliki kekurangan, yakni perputaran roda yang lamban. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon diberikan saran dan kritik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.